warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan umur kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara pagi, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kegiatan dan perjuangan kita memperbanyak bekal menuju kampung akhirat. Dengan ditundanya kematian kita oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita diberi kesempatan untuk menambah lagi lebih banyak pahala sebagai bekal dalam perjalanan kita menuju kampung akhirat, sekaligus sebuah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki, meralat apa yang keliru dari yang kita lakukan selama ini. Dengan kata lain, kita diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah dengan adanya umur dan penundaan ajal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebuah kesempatan dari Allah untuk terus belajar, mengkaji semua hal yang berkaitan tentang Islam, tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ternyata kalau kita dalami agama ini, semakin hari semakin banyak hal yang harus kita perbaiki. Kita sadari bersama bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus 15 tahun yang lalu, beliau menyampaikan ajaran Islam yang bersih dan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah berlalunya waktu selama kurun 15 abad, sampailah Islam itu kepada kita. Dan selama itu pula telah banyak perkara-perkara, unsur-unsur yang masuk ke dalam ajaran Islam. Sehingga tugas kita pada hari ini bersama-sama belajar untuk mengetahui apa saja perkara-perkara yang bukan bagian dari Islam, lalu kita keluarkan dan kita isi dengan ajaran yang sesuai yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu kita lakukan di semua sisi Islam, dari semua bidang Islam, baik itu akidah, ibadah, muamalah, dari sisi akhlak, dari sisi sejarah, kemudian juga membersihkan segala penafsiran-penafsiran yang menyimpang dari Al-Quran, membersihkan hadis-hadis Nabi SAW dari hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, hadis yang sengaja dibuat untuk merusak Islam yang bukan bersumber dari Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah yang disebut metode tasfiyah wa tarbiyah, membersihkan lalu
mentarbiyah, mendidik dengan ajaran Islam yang murni, yang benar. Sebagaimana air sungai ketika di mata airnya begitu bening, baru keluar dari dalam tanah, dari celah-celah batu, dari celah-celah akar, airnya bening. Kemudian meluap, meluber dan mengalirlah menjadi sebuah sungai. Melalui batu-batu, pepohonan, lalu setelah itu masuk ke kampung, persawahan, perkotaan, dan mendekati muara, air itu telah menjadi keruh dan sangat kotor. Maka itulah gambaran ajaran Islam yang dulu disampaikan Rasulullah begitu jernih, bersih, kemudian mengalirlah, berjalanlah waktu. Banyak musuh-musuh Islam yang merusak Islam dari luar, dari dalam, disusupi Islam dengan segala hal yang bukan dari Islam, sehingga kita yang mungkin sekarang hidup berada di muara sungai tersebut berusaha lebih ekstra lagi membersihkan segala hal yang bukan bagian dari Islam dan kembali kepada Islam yang murni sebagaimana Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk dalam bidang hadis, kitab yang kita pelajari adalah kitab yang disusun oleh seorang ulama ahli hadis, pakar hadis, yaitu Imam Bukhari. Beliau berusaha keras selama 16 tahun mempelajari hadis-hadis Nabi dan menulis kitab Sahih Bukhari. Satu kitab beliau tulis 16 tahun. Itu penulisannya, tetapi perjuangan untuk mengumpulkan hadis beliau lakukan dengan sangat luar biasa. Keluar masuk negeri untuk mencari hadis-hadis Nabi SAW. Bertanya kepada para ulama, belajar kepada para ulama tentang derajat hadis ini, apakah benar dari Rasulullah, apakah sahih atau tidak. Beliau saring, beliau pelajari, beliau adakan semacam riset waktu itu untuk meneliti mana saja hadis-hadis yang sahih dan mana yang bukan. Dan salah satu kitab lain yang beliau susun adalah kitab Al-Adabul Mufrad ini, yang secara spesialis, secara khusus mempelajari tentang adab-adab Islamiyah berkaitan dengan akhlak. Dan pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang keutamaan menafkahi, merawat, mengurus seorang putri yang janda, seorang ayah yang harus mengurusi putrinya yang menjanda, entah karena suaminya meninggal atau karena diceraikan suaminya sehingga dia kembali kepada orang tuanya. Seorang wanita menjadi tanggung jawab walinya, menjadi tanggung jawab orang tuanya, terutama ayahnya. Semua hal yang dibutuhkan seorang wanita secara asal dipenuhi oleh ayahnya. Maka ketika dia menikah dengan seorang lelaki, maka ayahnya menyerahkan atau terjadi serah terima antara walinya, ayahnya dengan suaminya. Ijab qabul sebuah pernikahan pada akhirnya adalah sebuah serah terima. Ijab memberikan, qabul menerima. Bahkan dalam redaksi lain, ketika seorang menikah atau seorang ayah menikahkan putrinya, kalimat yang digunakan bukan dengan kalimat aku nikahkan, sebagaimana dalam bahasa Arabnya ankahtuka wa zawwajtuka. Misalkan seorang bapak, seorang ayah mengatakan, ya fulan, wahai fulan, ankahtuka wa zawwajtuka bi binti fulanah binti fulan bil mahri khatamun minal dhahab, misalkan ya, halan, wahai fulan, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama fulanah binti fulan dengan mas kawin misalkan khatamun minal dhahab, sebuah cincin dari emas, halan, kontan. Maka dijawab oleh lelaki tadi,
qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikahnya ya fulanah bintu fulan dengan mas kawin tersebut. Sah saya. Ada kalimat lain yang digunakan yaitu dengan menggunakan ya fulan malaktuka. Wahai fulan, saya jadikan dia putriku ini jadi milikmu. Malaktuka, jadi milikku. Tapi ini tidak umum ya. Lebih banyak menggunakan kalimat ankahtuka wa zawajtuka. Di saat itulah terjadi serah terima tanggung jawab dari seorang ayah wanita ini kepada suaminya. Maka yang berhak atau sebenarnya yang berkewajiban ya untuk merawat, menjaga, menafkahi, menghidupi dan lain-lainnya adalah suaminya. Nah, ketika sang suami ini meninggal atau menceraikan istrinya, maka kembali lagi si wanita ini menjadi tanggung jawab ayahnya. Dan di sini ada keutamaan bagi seseorang yang menafkahi, menghidupi, merawat, menjaga anak putrinya yang menjanda. Bagaimana kalau ayahnya tidak ada? Sudah meninggal dunia misalkan ya. Kalau ada saudaranya yang laki-laki, maka tanggung jawab itu dipegang oleh saudaranya. Kalau saudaranya tidak ada, meninggal, atau mungkin tidak punya saudara laki-laki, atau ada saudara laki-laki tapi tidak bertanggung jawab, lantas janda ini siapa yang harus mengurusnya? Ada yang jawab, biarkan saja, biarkan mandiri. Ya, tidak semua wanita benar-benar siap menjadi seorang janda, di mana dia harus menjadi seorang ayah sekaligus ibu, bahkan dia juga harus mencari nafkah. Lebih-lebih kalau dia punya tanggung jawab anaknya 5, misalkan ya, janda anak 5, masih sekolah semua, dan bukan termasuk jamur, janda makmur misalkan ya, dalam arti punya harta peninggalan yang banyak. Mungkin dia miskin, selama ini dia bisa menyekolahkan anak-anaknya, memberi makan mereka dengan lantaran dengan sebab adanya suaminya nggak ada. Maka ya kalau dia memang bisa mandiri, seorang single parent, tapi tentunya kehidupannya cukup berat, maka yang terbaik adalah ada kepedulian dari kaum muslimin untuk membantu mereka. Kalau dalam bab ini penjelasannya adalah keutamaan orang tuanya, bapaknya. Tetapi termasuk juga keutamaan bagi kaum muslimin lainnya kalau memang ada janda yang memang termasuk kategori lemah, membutuhkan bantuan, maka menjadi kewajiban untuk membantunya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ini saya ulangi sekilas supaya tidak lupa. Lantas bagaimana bentuk bantuannya? Ya terserah yang dibutuhkan apa. Kalau butuh ya, materi untuk kehidupannya, untuk makan sehari-hari, untuk menyekolahkan anak-anaknya, kita bantu di sisi itu. Nah, kalau butuh suami bagaimana? Ya, dibantu sisi itunya ya, sekaligus membantu diri sendiri. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak harus, tetapi tentunya lebih maksimal. Karena yang dibutuhkan seorang wanita, apalagi menyendiri, bukan hanya harta, tentunya juga butuh suami, butuh ayah bagi anak-anaknya, akan lebih maksimal. Dan ini tidak ada kriteria khusus, janda yang dibantu umurnya 50 ke atas, tidak ada ya. Kalau ada ya tentu juga membutuhkan, tapi tidak ada batasan umur. Yang selama dia tidak mampu, maka ada kewajiban kaum muslimin untuk membantunya. Seringkali diarahkan, kalau mau bantu janda yang tua saja. Belum tentu ya, yang tua mungkin lemah dari segi ekonomi, tapi dari segi kebutuhan yang muda juga butuh lebih banyak. Yang tua sudah tidak butuh suami, yang muda malah butuh suami. Bisa jadi begitu. Ya, maka
menikahinya atau tidak tetap harus dibantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebagaimana yang saya sampaikan sebuah hadis, Rasul bersabda, "As-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahidi fi sabilillah yasumu fil nahari wa yaqumu fil lail." Seorang yang membantu armalah, janda miskin, dan juga membantu orang-orang miskin seperti mujahid fi sabilillah. Dia berpuasa di siang harinya dan dia sholat di malam harinya. Sebuah amalan yang luar biasa. Nah, ini yang sering lepas dari perhatian kita. Ya. Mungkin karena banyaknya target yang harus dibantu sehingga sering target yang ini dilupakan. Kita sudah memikirkan ini panti asuhan yatim piatu, karena juga kita butuh kita harus menolong mereka. Panti jompo. Nah, yang panti janda ini masih jarang. Di Sidoarjo ada, insya Allah ya, masih ada. Tapi saya juga belum pernah berkunjung ke sana. Cuman ada seorang teman bercerita ke istri saya, alhamdulillah saya mau nikah, saya tinggal di panti jompo Sidoarjo, panti janda Sidoarjo. Jadi di situ ditampung para janda-janda yang tidak mampu bersama anak mereka, disekolahkan, makan disediakan, semua disiapkan. Ini sebuah langkah bagus dan perlu dicontoh. Dan alhamdulillah teman istri ini hanya nikah sama orang luar Jawa di bawah pergi. Nah, ini mungkin yang sering lepas dari perhatian kita. Padahal mereka juga sebenarnya kalau memang termasuk armalah, yaitu janda miskin, pastinya membutuhkan uluran tangan kita. Ini sudah kita bahas dan kita akan masuk kepada bab baru. Ini masih berkaitan dengan masalah perawatan dan pengurusan anak. Yaitu kalau di sini di kitab saya hadis nomor 83. Babu man kariha an yatamanna mautal banat. Bab tentang dibencinya orang yang berangan-angan putri-putrinya meninggal. Maksudnya bab yang membahas tentang tidak disukai atau maksudnya dilarang ketika seseorang memiliki angan-angan biar anak-anak perempuan itu mati saja. Ini dilarang walaupun dengan menggunakan kalimat kariha, dibenci, tidak disukai. Tapi yang dimaksud adalah yaitu tentunya naha atau dilarang, cegah. Hadatsana Abdullah ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Ibnu Mahdi an Sufyan an Utsman bin Al-Harits Abi Rawad an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, anna rajulan kana indah wa lahu banatun fatamanna mautahunna faqadiba Ibnu Umar faqala anta tarjukuhunna. Dari Ibnu Umar bahwasanya ada seseorang yang sedang bersama Ibnu Umar, di sisi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan lelaki ini punya beberapa putri, banat, jamak dari bint, bintu. Kalau banat jamak. Dia punya beberapa anak perempuan. Lalu dia berangan-angan kalau anak-anak perempuan itu lebih baik mati saja. Maka marahlah, murkalah Ibnu Umar dan beliau bertanya kepadanya, anta tarzuquhunna, apa kamu yang memberikan rezeki kepada mereka? Ini hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani, dan memang dalam kitab ini juga ada beberapa hadis yang diberi catatan kaki tentang dhaifnya. Tetapi tentunya secara periwayatan dhaif, tapi secara makna ini adalah benar. Karena di zaman jahiliyah dulu, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, orang-orang jahiliyah begitu malu mempunyai anak perempuan. Kalau dulu di zaman jahiliyah, mereka membunuh anak-anak perempuan lebih cenderung kepada gengsi, karena anak perempuan dianggap tidak mungkin nantinya bisa berperang.
Banyak waktu itu terjadi perang ya antar kabilah-kabilah, suku-suku. Sehingga mereka bangga kalau punya anak laki-laki, apalagi jago perang. Dari kecil mereka berlomba-lomba mendidik, melatih anak-anak laki-laki mereka supaya menjadi seorang satria, seorang panglima perang. Semakin hebat nanti di masa depan dia menjadi ahli perang, maka semakin bangga orang tuanya. Maka ketika punya anak perempuan, dianggap wah ini memalukan, dia tidak akan bisa berperang. Sehingga mereka membunuh anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Sebagaimana dalam Al-Quran juga dijelaskan, yaitu dalam surat Al-Buruj kalau salah ya, as-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Surat apa ya? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Surat An-Nazi'at ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ingatlah ketika anak-anak perempuan itu ditanyai bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka itu dibunuh. Tidak ada dosa dan kesalahan, mereka tidak bersalah tapi dikubur hidup-hidup. Maka Islam datang membawa angin segar bagi kaum wanita. Islam meninggikan derajat wanita, baik dia sebagai seorang ibu. Sudah kita bahas hadis-hadisnya bagaimana kewajiban anak berbakti lebih besar kepada ibu, ditinggikan derajatnya oleh Islam. Islam mengangkat derajat seorang wanita ketika dia menjadi seorang putri anak. Banyak bab yang kita bahas bagaimana keutamaan orang-orang yang merawat anaknya dengan baik. Bahkan dimotivasi dengan surganya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mengurus 2 atau lebih anak perempuannya sampai besar. Kemudian Islam juga mengangkat derajat seorang wanita ketika dia menjadi seorang istri. Islam juga mengangkat wanita ketika dia menjadi seorang saudari. Maka Islam hadir datang memerdekakan kaum wanita dari segala penindasan. Nah, ada juga kemungkinan seseorang tidak suka dengan anak perempuan dianggap beban. Maka anak laki-laki nanti sudah besar, dia akan menopang keluarganya, akan jadi tulang punggung keluarganya. Mungkin bayangan seorang ayah atau seorang ibu seperti itu. Tapi kalau anak perempuan nanti jadi beban, sehingga dia tidak suka dengan anak perempuan. Apalagi ada orang-orang yang berangan-angan sebaiknya anak perempuan itu mati saja, atau tidak suka minimal dengan anak perempuan. Maka marah Ibnu Umar dan mengatakan, apa kalian atau kamu yang memberi rezeki mereka? Ini sebuah peringatan keras bahwa anak-anak kita ini berapapun jumlahnya, bukan kita yang memberi mereka makan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar menjadi perantara saja rezeki dari Allah untuk mereka. Jangan pernah kita berpikir bahwa kitalah yang menghidupi mereka, kitalah yang memberi rezeki mereka. Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya sebagai penyalur saja. Maka memang kita harus meyakini sebuah ungkapan di masyarakat kita, dan ini benar menurut Islam, banyak anak banyak rezeki. Benar sekali yang dia katakan ini, karena setiap anak yang lahir ke dunia ini sudah ada catatan rezekinya, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika punya anak satu, maka Allah catat ini rezekinya sekian. Begitu tambah lagi anak, yang ini juga rezekinya ada. Berarti kalau digabung lebih besar lagi. Seandainya cuma satu, ya supaya itu saja rezekinya. Ditambah lagi anak, tambah lagi rezekinya. Ya. Seperti kita saja waktu masih single dulu. Mungkin sebagian, ya tidak semua. Mungkin sebagian dari kita dalam keadaan miskin. Gak punya mobil, gak punya rumah, gak punya istri. Ya.
Coba kita dulu yang mungkin yang kuliah tinggal di kos-kosan dengan motor butut bahkan sepeda goes, ya. Kemudian juga setelah lulus kuliah ada juga yang masih ya miskin, pakai motor-motor jadul. Bukan berarti yang motornya jadul seperti aku kan ini miskin, enggak ya. Kalau itu lain lagi, itu hobi bisnis ya Bang ya. Jadi maksud saya, bandingkan kita waktu sendirian dulu setelah nikah. Begitu punya istri, Allah tambahkan rezekinya. Tanpa terasa, kita tidak terasa bahwa grafik rezeki kita tuh naik, tapi kita nggak menghitung-hitung, kadang-kadang lupa. Kita ngikuti aja, nggak pernah memperhitungkan. Iya, dulu saya tuh motor saya motor biasa, nggak punya mobil, nggak punya rumah. Setelah punya istri, walaupun dengan cara bagaimana, punya rumah, terus punya mobil, terus berkarir. Dan insya Allah kalau nanti nambah anak lagi akan tambah rezekinya lagi, tak perlu khawatir. Mungkin penambahan rezeki itu ada kalanya, oh ini ternyata ada promosi di perusahaannya, naikkan lagi, punya anak naik lagi. Atau mungkin tetap, tapi Allah kurangi pengeluarannya, yang biasanya dia sakit-sakitan, punya anak lagi dia jadi sehat, semangatnya lebih menggebu-gebu, itu ya. Jadi nambah tanggung jawab, nambah juga rezeki, termasuk nambah yang lainnya. Pak Samsul tertawa, ya itu tanggung jawab semakin besar pula rezekinya, tidak perlu khawatir. Ya. Maka Ibnu Umar marah dengan mengatakan, kau yang memberi rezeki mereka. Ingat bahwa yang memberi rezeki itu Allah, tidak perlu khawatir. Tidak ada, ya tidak perlu memikirkan program 2 anak cukup. Kita coret program ini, ya seberapapun anak kita dikasih Allah kita terima. Kalau mau nambah lagi alhamdulillah terus, selama tidak ada penghalang-penghalang, misalkan istrinya sakit yang parah, yang sulit, kalau punya anak lagi berbahaya. Kalau tidak ada masalah ya terus tambah lagi. Insya Allah ini sebuah investasi dunia akhirat bagi kita semuanya ya. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Semakin banyak anak dan kita didik dengan cara yang baik, semakin banyak yang berbakti kepada kita dan semakin banyak yang mendoakan kita. Dan juga semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu membatas-batasi, selama tidak ada penghalang-penghalangnya, ya diterima saja. Ini satu bab di dalam hadis ini, dalam kitab ini, larangan berangan-angan kematian anak-anak perempuan. Kita lanjutkan lagi. Babul waladu mabkhalatun majbanatun. Bab tentang bahwasanya anak-anak itu kadangkala membuat kita bakhil dan juga membuat kita pengecut. Kurang lebih gambarnya begitu. Mabkhal dan majbanah. Bab tentang bahwa anak-anak kadang membuat kita bakhil dan membuat kita jadi pengecut. Yang pertama hadis nomor 84. Hadatsana Abdullah bin Shalih qala hadatsani Al-Laits qala kataba ilayya Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu yauman, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada suatu hari, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabba ilayya min Umar. Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini seseorang yang paling aku cintai kecuali Umar. Itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Falamma kharaja raja'a faqala kaifa halaftu ay bunayya. Ketika beliau keluar lalu kembali lagi, lalu bertanya kepada Aisyah putri beliau, bagaimana tadi aku bersumpah, wahai putriku, bagaimana tadi aku bersumpah? Faqultu lahu, maka aku mengatakan kepadanya bahwa engkau sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di atas muka bumi yang lebih aku cintai daripada Umar. Faqala, maka Abu Bakar berkata, a'azzu alayya wal waladu alwaq. Jadi meralat ucapannya tadi. Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya yang paling besar cintanya dan paling dekat hatinya adalah anak-anak.
Jadi tadinya mengatakan bahwa Umar lah yang paling aku cintai, terus diralat kemudian mengatakan bahwa anakku yang lebih dekat hatinya, dekat kepadaku, lebih besar aku cintanya kepadanya. Ya, mungkin yang dimaksud oleh Imam Bukhari memasukkan hadis ini, ada kalanya seseorang itu tadinya memiliki cinta yang besar kepada orang lain, tapi ternyata dengan adanya anak dia teralihkan cintanya kepada anaknya, sehingga mengurangi cintanya kepada orang lain. Maka disebut di sini bab bahwa orang tua ada kalanya menjadi bakhil dan menjadi pengecut gara-gara anak. Kita lanjutkan lagi, ini ada satu hadis dan bab satunya lagi ini berkaitan sebenarnya, yaitu tentang kedua cucu Rasulullah SAW dari jalur Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadatsana Musa qala hadatsana Mahdi bin Ma'mun bin Maimun qala hadatsana Ibnu Abi Yaqub an Ibni Abi Nuaim qala kuntu syahidan Ibnu Umar id sa'alahu rajulun an damil ba'udah faqala mimman anta faqala min ahli al-Iraq faqala unzuru ila hadha yas'aluni an damil ba'udah wa qad qatala ibnu nabi وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا. Jadi dalam hadis ini Ibnu Abi Nuaim berkata, saya pernah menyaksikan syahidan, saya pernah menyaksikan, atau maksudnya adalah saya waktu itu hadir bersama Ibnu Umar ketika ada seseorang yang bertanya konsultasi tentang darahnya nyamuk. Tidak dijelaskan di sini maksudnya pertanyaannya seperti apa. Tapi ada kaitannya, mungkin berkaitan dengan bagaimana hukumnya membunuh nyamuk. Ya, maksudnya darah nyamuk itu bagaimana hukumnya membunuh nyamuk. Maka Ibnu Umar balik bertanya, dari mana kamu? Sebelum menjawab pertanyaan, Ibnu Umar bertanya, dari mana kamu? Lalu lelaki ini menjawab, saya dari penduduk Irak. Dari Irak. Lalu Ibnu Umar mengatakan, unzuru ila hada. Coba kalian perhatikan orang ini. Dia bertanya kepadaku tentang darahnya nyamuk, sementara mereka penduduk Irak telah membunuh putra Rasulullah, maksudnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, huma keduanya Hasan dan Husain putra Ali bin Abi Thalib cucunya Rasulullah, raihanayya minad dunya. Raihan itu artinya wewangian, minyak wangi, parfum. Keduanya itu wewangian bagiku di dunia ini. Sesuatu yang wangi, sehingga Rasulullah sering mencium cucunya ini, digendong, diciumi. Ya maksudnya saking senangnya ya punya cucu laki-laki. Beliau Rasulullah itu orang yang sangat penyayang. Ya, apalagi beliau punya cucu yang lucu-lucu. Dua-duanya disayang, dicintai Rasulullah SAW. Maka orang-orang Irak, nah ini perlu saya jelaskan, ini juga banyak kaum muslimin tidak paham dan banyak pemutarbalikan fakta sejarah tentang terbunuhnya cucu Rasulullah SAW yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hasan kakak dan Husain adiknya ini. Keduanya putra dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib bersengketa dengan Muawiyah, masing-masing punya ijtihad. Setelah kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, lalu diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Di saat beliau menjabat sebagai khalifah, maka ada tugas berat yang beliau hadapi, menghadapi gelombang musibah fitnah yang menimpa kaum muslimin. Setelah gelombang fitnah pertama yang besar, yaitu terbunuhnya khalifah. Bayangkan Pak, pemimpinnya dibunuh rakyatnya. Ini sebuah musibah besar. Padahal yang dibunuh juga bukan pemerintah yang zalim,
apalagi pemerintah yang kafir. Ini adalah sahabat Nabi sekaligus menantu Rasulullah SAW, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Ya sahabat, ya juga menantu Rasulullah, dibunuh. Dan yang membunuh banyak orang. Waktu itu mengepung rumah beliau kurang lebih 500 orang dari Irak. Kemudian setelah terbunuh diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Maka terjadi gelombang fitnah yang lebih besar lagi, terjadi perang Jamal antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah yang dibantu oleh Talha bin Ubaidillah dan juga Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan disinilah orang-orang Syiah memutarbalikkan fakta sejarah. Mereka mengatakan bahwa Aisyah itu pemberontak, Zubair pemberontak, kemudian juga Talha bin Ubaidillah pemberontak. Kita tahu siapa Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wanita yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Bahkan para ulama berselisih pendapat siapa wanita yang paling dicintai, Khadijah apa Aisyah. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa ketika Rasul ditanya siapa wanita yang kau paling cintai wahai Rasulullah, Aisyah. Kalau laki-laki yang paling kau cintai siapa? Ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Siapa Talha bin Ubaidillah, siapa Zubair bin Awam? Keduanya adalah 2 di antara 10 sahabat yang mendapat kabar gembira sebagai ahli surga. Dan itu jaminan dari Allah melalui lisan Rasulullah bahwa Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah dua-duanya adalah penghuni surga. Dan Zubair bin Awam digelari sebagai hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawari." Setiap nabi punya hawari, pengikut setia, pengawal setianya, bodyguardnya. Wa inna hawari Zubair bin Awam. Dan hawariku, pengawal setiaku adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sebenarnya rombongan Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah dan juga Aisyah radhiyallahu anha dengan sejumlah kaum muslimin berangkat menuju Khalifah Ali, datang kepada Khalifah Ali untuk menyampaikan aspirasi. Wahai Khalifah, ini pembunuh Utsman bin Affan harus segera dikisos, diproses. Jangan terlambat dalam memprosesnya. Maka Ali bin Abi Thalib menyanggupi, ya berilah saya waktu untuk menangkap mereka dan mengkisosnya. Maka selesailah pertemuan itu antara rombongan tadi yang dipimpin oleh Talha dan Zubair dan Aisyah bersama sejumlah kaum muslimin menghadap Ali bin Abi Thalib. Berpisahlah mereka. Kemudian dalam perjalanan ini tentunya lama, perjalanan itu menginaplah karena Aisyah dan Talha dan Zubair tinggalnya di Madinah, sementara Ali bin Abi Thalib tinggal di Baghdad. Ya, pemerintah kaum muslimin di Baghdad. Maka pulanglah Aisyah dengan Talha dan Zubair ini, dan tentunya perjalanan lama menginap di malam yang pertama itu. Menginaplah bersama rombongan kaum muslimin. Nah, ada ternyata provokator yang menyusup ke dalamnya. Di pagi hari selesai subuh, tiba-tiba sekelompok orang menyerang rombongan ini yang sudah pulang tadi, dan mereka memfitnah Khalifah Ali bin Abi Thalib bahwa mereka adalah atas suruhan dan perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka kembali mereka kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan fitnah ini, maunya tabayun. Dan di situ sudah disetting banyak penyusup yang memprovokasi 2 kubu, sehingga akhirnya terjadi mungkin awalnya 1-2 orang yang bentrok, lama-lama jadi perang besar. Seluruh komandan pasukan, seluruh panglima pasukan sudah berteriak sekeras-kerasnya untuk menahan pasukannya, tapi sudah tidak terkendali. Orang ribuan, tawuran itu susah Pak mengendalikannya. Ya, Masya Allah. Apalagi tidak ada pasukan anti huru-hara gitu. Waktu itu kan masing-masing mengurus diri sendiri. Diserang ya gimana lagi supaya selamat ya membela diri. Sehingga terjadilah perang yang bernama Waqi'atul Jamal, perang unta. Susah, tidak bisa berhenti, terus bertempur habis-habisan. Baru mereka kaget dan berhenti ketika unta yang ditunggangi Aisyah Ummul Mukminin itu terjatuh. Mereka kaget, semuanya tersentak.
Apa yang kita lakukan ini? Kita berkelahi, saling membunuh sama muslim. Baru sadar mereka, akhirnya berhenti. Dan Ali bin Abi Thalib mencari jenazah yang berserakan, maka beliau menemukan jenazahnya Zubair bin Awam. Kemudian beliau balikkan tubuhnya Zubair bin Awam yang sudah dalam kondisi meninggal. Kemudian beliau ambil pedangnya, lalu beliau cium pedang itu oleh Ali bin Abi Thalib dan beliau menangis sejadi-jadinya. Dan beliau mengatakan, pedang inilah yang selama ini menjadi pembela Rasulullah SAW. Semua kubu, semua pihak menyesali kejadian ini, termasuk Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nangis beliau. Nah, kemudian setelah selesai urusannya, ganti berurusan dengan Muawiyah, gubernur Syam. Satu kawasan wilayah yang sangat luas. Syam atau Syria itu kalau dulu bukan satu negara, beberapa negara. Ada Palestina di sana, Yordania masuk Syam. Maka Muawiyah sebagai gubernur pemimpin Syam memiliki ijtihad bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak akan diakui sebagai khalifah sebelum beliau mengkisos pembunuhnya Utsman. Sebelum membunuh pembunuhnya Utsman. Sehingga penduduk Syam tidak mau mengakui pemerintah Ali bin Abi Thalib, tidak mau berbaiat sebelum Khalifah Ali menyelesaikan urusannya dengan mengkisos para pembunuh Khalifah Utsman. Tapi Ali bin Abi Thalib punya ijtihad juga, punya ijtihad. Saya akan mengurus para pembunuh Utsman kalau penduduk Syam dan Muawiyah mau mengakui saya sebagai khalifah. Akui dulu, baru akan saya urus. Kata Muawiyah, nggak bisa, urus dulu baru saya akui. Masing-masing punya ijtihad, sehingga tidak ada satu titik ya yang bisa dijadikan kesepakatan, dan pertemuan dua kubu ini sama juga terjadi provokasi dan terjadi pertempuran. Yang pertama perang Siffin. Hampir 80.000 yang meninggal dunia dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saat itu pecahlah kaum muslimin menjadi 3 kubu. Kubunya Ali bin Abi Thalib, kubunya Muawiyah, dan yang non-blok. Termasuk Ibnu Umar ini yang meriwayatkan ini termasuk yang non-blok. Tidak memihak manapun. Mereka bahkan memecahkan pedang-pedang mereka, busur-busur mereka, udah itu nggak usah ikut-ikutan, ini perang saudara. Mau masuk kubu Ali nanti kita harus membunuh kubunya Muawiyah. Kalau masuk kubu Muawiyah harus membunuh kubunya Ali. Nah disitulah muncul pertama kali istilah Syiah Ali. Siapa mereka? Mereka ahlu sunnah pada asalnya, kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Syiah artinya pembela. Jadi bikin front gitu kan sekarang ya, front pembela Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu namanya Syiah Ali, pembela Ali bin Abi Thalib. Terjadilah perang besar yang berakhir dengan perjanjian damai. Kemudian keluarlah ya, sekitar ada yang berpendapat 6.000, ada yang berpendapat 16.000, yaitu pasukan Ali bin Abi Thalib yang membelot. Mereka tidak mau damai dan membelot, membuat kubu sendiri, dan digelari mereka sebagai orang-orang Khawarij, artinya kharaja, keluar, membelot. Tinggal di daerah Haruro, membuat basis di sana. Inilah cikal bakal Khawarij yang sampai hari ini mungkin secara fikrah atau pikirannya atau akidahnya masih ada. Yaitu kaum yang menghalalkan darah kaum muslimin, kaum yang mudah mengkafir-kafirkan orang lain di sesama muslim. Ini muncul pertama kali pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, maka setelah perjanjian damai itu turunlah Khalifah Ali dari kedudukan khalifah, diganti oleh putra beliau Hasan bin Ali. Hanya menjabat kurang lebih 6 bulan, lalu beliau tanpa adanya ya pemungutan suara atau musyawarah dan lain-lainnya, beliau memutuskan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, lawan dari ayahnya sendiri, diberikan. Maka naiklah Muawiyah menjadi khalifah kaum muslimin. Beliau memerintah selama 30 tahun. Dan ini kaum muslimin, para ulama menyebutnya sebagai Amul Jam'i, tahun bersatunya kaum muslimin. Setelah Muawiyah diangkat jadi khalifah, tidak ada 2 kubu lagi atau 3 kubu, tapi bersatu. Dan ini pernah jauh-jauh hari disampaikan Rasulullah ketika beliau khutbah berceramah, dan di situ ada Hasan bin Ali sedang bermain-main di samping Rasulullah. Rasulullah berkhutbah, melihat kepada jamaah kaum muslimin, melihat kepada Hasan,
melihat kepada para sahabat, melihat Hasan. Kemudian setelah itu Rasulullah menegaskan, inna ibni hadza sayyidun, putraku ini, maksudnya cucu beliau Hasan ini, akan menjadi sayyid, akan jadi pemimpin. Dan dengan sebab dia bersatulah kaum muslimin. Itu jauh-jauh hari sebelum kejadian ini Rasulullah sudah menyampaikannya, Hasan bin Ali akan jadi pemimpin dan dengan sebab dia bersatulah kaum muslimin. Ketika menjabat 6 bulan diserahkan kepada Muawiyah, bersatulah kaum muslimin. Maka sejak saat itulah berjalan yang namanya dinasti kalau dalam bahasa kita, atau apa ya, dinasti itu kekuasaan yang diturunkan secara turun-temurun kepada keturunannya. Muawiyah kepada anaknya terus sampai kurun waktu 93 tahun berkuasa. Nah, ketika Muawiyah turun dari tahta, digantikan oleh Yazid bin Muawiyah, putranya Yazid bin Muawiyah. Maka di saat itu cucu Nabi SAW yang satunya, Husain, kalau yang Hasan meninggal karena diracun, meninggal. Dan diduga kuat pembunuhnya juga dari orang-orang Irak. Yang membunuh Utsman dari Irak. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib juga dia dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ya. Kemudian Hasan bin Ali juga meninggal. Maka yang ada adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Saat pemerintahan Yazid bin Muawiyah, beliau belum berbaiat, belum mengakui pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Dan saat itu ada utusan dari Irak, mereka datang kepada Husain bin Ali. Mereka mengatakan bahwa seluruh penduduk Irak mendukung Husain sebagai khalifah, bukan Yazid bin Muawiyah. Seluruh penduduk Irak mendukungnya. Maka Husain bin Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk berangkat ke Irak menemui mereka. Saat itu sudah dihalang-halangi oleh para sahabat, terutama oleh Ibnu Umar. Sudah dirangkul, dilarang oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar mengingatkan, wahai Husain, ingat yang dulu membunuh Khalifah Utsman, juga orang-orang Irak yang membunuh saudaramu juga mereka. Saya khawatir mereka pun akan membunuh kamu. Jangan, tidak usah berangkat. Tapi tetap bersikukuh untuk berangkat, sehingga akhirnya diikuti oleh kurang lebih 100 dari keluarga Husain bin Ali. Berangkatlah mereka. Mendengar keberangkatan ini, Yazid bin Muawiyah kontak gubernur Irak waktu itu. Menurut dia, wah ini udah pengkhianatan, pembelotan ini. Saya khalifahnya, kenapa dia berangkat ke Irak untuk cari dukungan di sana? Maka kontaklah kepada gubernur Irak. Lalu gubernur Irak melakukan intimidasi kepada rakyatnya, siapa yang mendukung Husain akan dibunuh. Maka mereka akhirnya berkhianat. Yang tadinya seluruh penduduknya mendukung Husain, akhirnya berbalik tidak mendukung. Sementara Husain tidak tahu sudah berjalan. Nah, kalau sekarang kan ada WA ya, enak. Kalau sekarang dikasih tahu, Bang Husain nggak usah kesini ya, kita ini nggak jadi dukung, balik lagi aja. Kan nggak ada waktu itu, belum sempat. Sampailah di satu tempat yang bernama Padang Karbala. Ketika itu Husain menyatakan, bertanya kepada teman-temannya, ini namanya daerah apa? Karbala. Lalu dia mengatakan, karbun wa balaun. Karbun kesusahan, bala musibah. Baru sampai di situ, maka gubernur Irak mengirimkan pasukan Irak sejumlah 4.000 orang, mengepung 100 orang itu. Dan akhirnya terjadilah dialog yang cukup alot di sana, sehingga akhirnya memutuskan Husain bin Ali, ya sudah, kalau kalian memang tidak mengizinkan kami masuk Irak, saya akan pergi ke Syam. Izinkan saya pergi ke Syam. Nah, disitulah muncul provokator lagi. Ya, akhirnya terjadilah pembantaian habis-habisan. Seluruh rombongan dibantai habis. Yang terakhir tinggal Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sebagian orang agak ragu untuk membunuh beliau karena beliau cucu Rasulullah. Bahkan dijelaskan oleh Husain, saya ini cucu Rasulullah. Kalian ingat bagaimana Rasulullah mencintai aku dan sebagainya. Diberi dalil waktu itu. Sehingga mereka ragu. Tapi ada yang bernama Syamr ini ya, seorang panglima pasukannya. Dialah yang telah bersalah menebas leher Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga kepala beliau dibawa kepada gubernur Irak dan disitu dijadikan permainan. Dikorek-korek mulut beliau. Dan para sahabat menyaksikan tapi tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Mereka menangis mengingat-ingat dulu mulut itu dicium Rasulullah SAW, sekarang dibuat permainan. Oleh 4.000 pasukan dibantai. Inilah yang diperingati oleh orang Syiah, yaitu hari Asyura, di mana mereka
melukai tubuh-tubuh mereka dalam rangka ikut bela sungkawa atas terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di mana ajaran Syiah ya tentunya banyak sekali lah kalau kita bahas bertentangan dengan ajaran Islam yang kita anut selama ini. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Makanya Ibnu Umar sangat kecewa dengan pertanyaan seorang penduduk Irak menanyakan bagaimana hukumnya membunuh nyamuk, darahnya nyamuk. Kata Ibnu Umar, kamu bertanya kepadaku tentang darah nyamuk sementara kalian menganggap enteng darahnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sementara dulu Rasulullah pernah mengatakan keduanya adalah wewangian bagiku, tapi kalian membunuhnya. Dan inilah sebenarnya cikal bakal munculnya Syiah, karena kelompok Syiah adalah kelompok yang balas dendam memburu 4.000 pasukan tadi yang membunuh membunuh cucu Rasulullah itu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini tentang hadis ini kaitannya tentang kisah pembunuhan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, saya tambahkan satu hadis sebagai penutup. Babu hamlis sabi 'alal 'atiq. Bab tentang menggendong bayi di atas pundak. Membawa anak kecil di atas pundak. Hadatsana Abu Walid qala hadatsana Syu'bah an Adi bin Thabit qala sami'tu al-Bara yaqul. Kata Adi bin Thabit, beliau berkata, saya telah mendengar Bara bin Azib atau Bara bin Anas, ini tidak dijelaskan. Beliau berkata, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Hasanu salawatullahi alaihi, dan Hasan salawat atas Rasulullah dan juga Hasan ya. Ala atiqihi, dan Hasan waktu itu masih kecil di atas pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dan Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni uhibbuh wa fahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Ini adalah penjelasan tentang betapa kita dianjurkan untuk sayang kepada anak kita, kepada cucu kita. Bahkan Rasulullah sangat sering membawa cucunya di atas pundaknya beliau. Hasan bin Ali dan juga Husain bin Ali bin Abi Thalib sangat disayangi Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan bahwa kedua cucuku ini adalah pemimpin pemuda di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat cinta kepada kedua cucunya ini. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW membawa Hasan bin Ali bin Abi Thalib ke masjid dan beliau sholat mengimami kaum muslimin. Lalu kaum muslimin waktu itu sedang sujud. Mereka berpikir, kok sujudnya Rasulullah lama sekali ya, sehingga ada di antara mereka yang bangkit dari sujud, jangan-jangan gak dengar takbirnya nih. Kita angkat, ternyata ada Hasan lagi kuda-kudaan di atas pundaknya Rasulullah. Rasulullah sedang sujud, jalan-jalanan, namanya anak kecil ya, cucunya Rasulullah. Dan Rasulullah membiarkan sampai puas, sehingga jamaahnya nunggu, ini sujud kok lama sekali, ada apa ya? Sebagian melihat, ternyata ada Hasan lagi main kuda-kudaan di atas punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak memarahinya, tidak menghentikannya, dibiarkan sampai selesai. Setelah puas turun barulah bangkit. Maka intinya bahwa ini adalah pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah adalah seorang yang penyayang kepada anak-anak beliau, kepada putri beliau, kepada cucu-cucu beliau. Dan dari seluruh manusia yang paling mirip fisiknya dengan Rasulullah adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan dari keturunan beliau lah nantinya Imam Mahdi akan Allah bangkitkan, atau Allah akan utus Imam Mahdi di tengah-tengah kaum muslimin di akhir zaman menjadi pemimpin kaum muslimin dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bukan dari keturunan Husain bin Abi Thalib. Ada Imam Mahdi versi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ada versi Syiah. Orang Syiah sangat mengagungkan Husain bin Ali bin Abi Thalib dan mereka meyakini bahwa Syiah yang Imam Mahdi yang akan datang nanti itu dari keturunan Husain. Sementara dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Imam Mahdi itu dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga di antara kriteria siapakah Imam Mahdi itu, salah satunya adalah kita lihat garis keturunannya, yaitu Muhammad bin Abdullah. Namanya sama dengan nama Rasulullah, nama ayahnya sama dengan ayah Rasulullah, Muhammad bin Abdullah ya, Al-Hasani Al-Quraisy, keturunan dari Hasan bin Ali dari suku Quraisy.
Maka kalau ada yang mengaku Imam Mahdi bukan dari keturunan ini, kita tidak wajib bahkan harus mengingkarinya. Itu bukan Imam Mahdi. Karena hadis-hadis tentang kedatangan Imam Mahdi ini dijadikan alat oleh segelintir orang yang mengaku dirinya Imam Mahdi untuk meraup keuntungan. Kalau dianggap Imam Mahdi kan banyak pengikutnya. Maka bagi kaum Ahlus Sunnah tidak asing lagi, tidak sulit lagi mendeteksi siapa dia sebenarnya. Karena satu dari segi nama, yang kedua dari segi keturunan, kemudian yang ketiga apa yang dialaminya, itulah yang menjadi ciri-ciri dia Imam Mahdi atau bukan. Kalau tidak memenuhi kriteria itu, maka jangan pernah kita percaya kalau itu Imam Mahdi. Bahkan bisa saja itu Imam Mukidi ya, atau yang lain-lainnya ya. Karena tidak keturunan Arab ngaku Imam Mahdi. Ya. Orang Jawa bukan keturunan Arab lagi, bukan keturunan Hasan, tapi ngaku Imam Mahdi. Banyak Pak ya seperti itu. Banyak. Kita jangan cepat-cepat menyimpulkan. Nanti kita tunggu. Kalau ada seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan dibayat di depan Baitullah Ka'bah oleh 313 orang, lalu dia dikejar oleh pasukan Arab yang akan ditenggelamkan oleh Allah di padang pasir, ya, maka itulah Imam Mahdi yang sesungguhnya. Nah, kalau dia bukan keturunan Arab, bukan keturunan Hasan bin Ali, tidak pernah dikejar oleh pasukan Arab, ngaku-ngaku Imam Mahdi, ya kita wajib tidak percaya, jangan percaya. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Poin inti dari bab ini adalah dalam masalah menyayangi anak-anak. Tidak boleh seseorang berangan-angan kematian anaknya, dan tidak perlu kita khawatir akan rizki mereka, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki kepada mereka. Ada kalanya saking sayangnya kepada anak, kita menjadi orang yang bakhil atau pengecut gara-gara anak. Ini menunjukkan bahwa betapa cintanya kita kepada anak, termasuk para sahabat, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga kisah tentang terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh penduduk Irak, dan juga bagaimana sayangnya Rasulullah kepada keduanya. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang ditanyakan. Silakan. Poligami. Ya. Yang ada dalam riwayat-riwayat Nabi itu bukan saudara kembar ya. Jadi mereka Hasan lahir lebih dulu dan Husain lahir kemudian. Setahu saya, sepanjang yang saya ketahui bukan lahir kembar, tapi kakak beradik. Ya, dalam arti kakak beradik ada jeda di antara mereka, tapi tidak tertahu jauh umur mereka. Dan secara urutan Hasan lebih dahulu meninggal karena diracun, kemudian jauh setelah itu barulah Husain bin Ali. Kalau kita lihat mereka ketika Rasulullah wafat umurnya kurang lebih 7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Ketika Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Kemudian setelah itu bergantilah khalifah-khalifah selama 30 tahun sampai turunnya Ali bin Abi Thalib selama 30 tahun. Berarti ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib turun dari kedudukan sebagai khalifah, umur Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya, kurang lebih ya, 37 tahun ya, 37 tahun. Sementara setelah itu Muawiyah memimpin kurang lebih kurun waktu 30 tahun, berarti 60-61 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berarti umur Husain waktu itu kurang lebihnya ya sekitar waktu terbunuh sekitar 67, 68 sampai 70. Jadi terpaut agak jauh meninggalnya antara Hasan dan Ali. Allah alam, setahu saya beliau berdua tidak kembar ya, saudara kembar, tapi umurnya memang tidak terlalu jauh di antara mereka. Dan kita wajib mencintai keduanya karena termasuk ahlul bait Rasulullah SAW,
dengan catatan tidak sebagaimana cintanya orang-orang Syiah khusus kepada Husain, lebih banyak menonjolkan sosok Husain bin Ali daripada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ternyata salah satu rahasianya adalah karena Husain bin Ali ini menikahi seorang wanita dari Persia. Dan orang-orang Syiah pada dasarnya adalah orang-orang Persia yang menaruh dendam kepada kaum muslimin. Mereka mencampur adukan ajaran Islam dengan beberapa ajaran di luar Islam. Jadi mereka kecewa ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan Persia, sehingga mereka mengutus yang bernama Abu Lu'lu'ah, seorang Persia yang membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Maka setelah terbunuhnya Khalifah Umar, dari situlah awal mula terjadinya kekacauan dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka orang-orang Persia ini tidak terima dengan penaklukan dan kekalahan Islam. Bagaimana caranya merusak Islam dari dalam dengan memunculkan ajaran Syiah tersebut yang menipu kaum muslimin dengan memakai kemasan cinta Ahlul Bait. Sehingga di Indonesia pun kelompok Syiah ini memiliki ormas kurang lebih 300 ormas, dan yang paling besar adalah Ijabi dan Abi. Abi adalah Ahlul Bait Indonesia. Ijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia yang dipimpin oleh Jalaluddin Rahman. Jadi mengatasnamakan cinta Ahlul Bait sementara mereka bukan dari Islam, dan mereka justru merusak Islam dari dalam dengan alasan mencintai Ahlul Bait, tapi ternyata mereka membenci bahkan mengkafirkan sebagian besar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sangat-sangat membenci Aisyah radhiyallahu anha, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertolak belakang apa yang mereka yakini. Mereka mengaku cinta Ahlul Bait, tapi mereka mengkafirkan Aisyah. Padahal Aisyah juga adalah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa tahun yang lalu mereka menambah hari raya mereka. Kalau dulu kan hari raya Asyura dan lain-lain ada beberapa. Mereka menambah lagi dengan perayaan baru-baru ini di Inggris. Beberapa tahun yang lalu di Inggris, perayaan orang Syiah hari merayakan digantungnya Aisyah di neraka. Jadi menurut mereka Aisyah hari ini sedang digantung di neraka, sehingga mereka memperingatinya. Dan mereka punya keyakinan adanya roja'ah. Roja'ah itu hidup kembali ke dunia. Di akhir zaman mereka meyakini bahwa nanti Rasulullah itu akan hidup kembali, ya. Dan Rasulullah akan menghukum Abu Bakar, menghukum Umar, dan juga termasuk istrinya Aisyah radhiyallahu anha, karena dulu pernah lancang menurut mereka, pernah melawan Ali bin Abi Thalib. Ini keakidah yang rusak sekali, yang tidak ada dalil sama sekali, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian Allah. Ada lagi Pak? Cukup? Tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.